saya kalau ngajar kelas 6 pagi, mesti semangat kan? Tidak pernah saya loyo, selalu tegak, tunjuk suara lantang. Itu pun santrinya masih tidur. Apalagi ustaznya loyo. Apalagi ustaznya loyo. Bersemangat saja, masih ada yang tidur. Khawaliyan minal ahad al-musawwahah allati tukhillu bimihnatihi. Khawaliyan, kosong sepi dari celah-celah yang bercampur kejelekan itu, yang mengurangi bimihnatihi dengan pekerjaan itu, mengurangi pekerjaannya dengan aib yang dia miliki. Ya, misalnya aib yang dimiliki orang yang suaranya lewat hidung. Bindeng. Orang apa namanya? Bindeng. Bindeng. Nah, insya Allah kalau bindeng nggak saya angkat jadi guru, biar dia kerja di tempat lain aja. Karena guru itu perlu suara yang lantang, tidak lewat hidungnya. Kalau lihat hidungnya itu, wah, semua kalimat menjadi guna semua itu. Kalau orang bindeng itu paling tepat untuk mengajar guna. Kalau orang bindeng itu lewat hidung, aliman di wawajib tarbiyah betul tadris. Dia mampu mempunyai ilmu dengan kaidah pendidikan seperti yang saya jelaskan tadi. Tahu perempuan itu istilah bahasa hassas. Hassas itu perasa. Paling mudah tersinggung itu perempuan. Sensitif. Yang paling kendel muka badak laki-laki. Ya, ini istilah ekstrim ya, istilah ekstrim. Kalau tidak ekstrim nggak usah berkata muka badak. Jadi mengajar Ustaz tahu kalau perempuan itu rasa. Jangan sampai sudah jelek bodoh lagi. Di depan anak perempuan sudah jelek bodoh lagi. Oh, nanti keluar kelas minta pulang ya. Tersinggung perasaannya. Tapi kalau anak laki aku, kamu lupa pada dia biasa saja. Maka di sini dikatakan di sini liman min nafsi. Dia harus tahu juga ilmu jiwa anak. Yang anak itu tentu tidak sama. Mulaun, ini kepada guru-guru nanti kalau menjadi ustaz, jadi kiai. Mulaun bimotol atil marojid al-kathiro al-mutanawwi'ah hatta yakuna wazirul maddah. Mulaun mencintai bimotolatil murajaah, dengan mempelajari marojid referensi al-kathirah yang banyak al-mutanawwi'ah. Ya, alhamdulillah barangkali kalau tidak 100% saya mempunyai jiwa ini. Kalau saya tidak mempunyai jiwa ini, insya Allah ilmu saya mabniun ala sukun, tidak berkembang ilmu saya. Karena saya senang dengan membaca. Yang saya baca, segala macam tafsir saya baca. Akhirnya saya tidak ketinggalan. Alhamdulillah, walaupun dengan orang-orang yang belajar melewati jenjang akademisi. Karena saya baca. Ada orang datang tamu saya, ulama tafsir dari Maluku misalnya, bicara dengan saya sanggup karena saya baca bermacam-macam tafsir. Paling tidak muqaddimahnya saya baca, paling tidak muqaddimahnya, dan itu namanya referensi.
Referensi itu kan dibaca dari awal sampai akhir. Kalau timbul masalah apa misalnya? Masalah nikah mut'ah misalnya. Saya cari referensinya. Saya turunin semua tafsir itu dan semua hadis. Saya kumpulkan haramnya nikah mut'ah. Itu ada 23 macam tafsir, 14 kitab hadis, dan beberapa pendapat ulama. Saya kumpulkan jadi satu buku, pakai referensi saya. Wah, itu kerjaannya berbulan-bulan itu. Dengan ketekunan. Itu namanya mula'un bi mutola'atil marojid al-kathiru al-mutanawiyah hatta yakuna ghazirul maddah, sehingga dia menjadi orang yang banyak maddahnya. Ada orang yang bertanya, saya heran dengan Pak Suprapto itu sombong ya, tapi dia yang berkata, seorang profesor yang berkata, saya heran dengan manusia satu itu yang namanya Suprapto. Lalu saya tanya, kenapa? Dia apa saja bisa bicara. Bicara soal toko Bibel, dia bicara. Bicara soal orang tanam tembakau, dia bicara. Apa saja dia bicara. Ya karena saya mempunyai pegangan kata-kata Siddiq Ali, ij'al aliman amamaka mu'alliman. Jadikan orang yang di depanmu itu guru. Saya datang ke Temanggung tidak sekedar datang ke Temanggung, saya mempelajari bagaimana cara menanam tembakau. Saya datang ke Cepu bukan sekedar datang ke Cepu, saya bertanya cara pelelangan kayu jati itu bagaimana. Bukan sekedar saya datang. Mengapa kayu jati Cepu itu bagus? Saya tahu, walaupun saya kiai. Dimatikan dulu kayu jati ini selama 1 tahun. Mati. Saya melihat dari jauh, kok ini kena penyakit apa jati itu? Kok bisa 1 hektar? Rontok daunnya semua mengering. Saya catat ini di kenapa. Begitu saya turun di tempat Tuban atau di Cepu, saya tanya, mengapa? Oh itu Pak, mau dipotong. Sebelum dipotong dimatiin dulu supaya kayunya kering. Nanti kalau kayu sudah kering kita potong, digergaji, getahnya sudah nggak ada. Jadi kayu itu betul-betul mati. Kalau kayu dipotong terus digergaji, masih ada getahnya. Kadang-kadang bengkok kayu itu. Oh, ngerti saya. Mengapa? Kok ada petani tembakau kadang-kadang terus gila. Cerita orang tembakau yang gila itu Pak Kiai, biasanya dia punya sawah sekian hektar, besok mau panen. Begitu besok mau panen tembakaunya, malamnya hujan deras. Karena hujan deras pada waktu malam, nikotin tembakau sudah ikut air semua. Jadi harga daun tembakau tidak ada harganya sama dengan daun pisang itu. Tidak ada harganya. Orang tidak membeli. Nah itulah sebabnya kadang-kadang ada petani tembakau yang bunuh diri. Itu kadang-kadang karena hujan deras saja bunuh diri. Tahu saya, ya kok bisa tahu? Maksudnya dia tahu. Sampai cara nyolongnya kayu jati pun saya tahu. Nyolongnya tembakau pun juga saya tahu. Cara menipunya diajar oleh mereka. Makanya mula'un di mutolatil marojid al-kathiru al-mutanawiyah hatta yakuna ghazirul maddah, sehingga dia kayak hujan. Dalam ilmunya itu deras. Kenapa? Banyak membaca mutola. Kitab saya tersedia, saya letakkan di luar. Kalau tentu kitab saya letakkan di luar. Saya kasih kursi dan meja di sini. Supaya apa? Supaya guru-guru itu yang rajin, tidak usah guru murid pun yang rajin membaca. Saya siapkan monyet nanti dengan Al-Munawwirnya. Nah, supaya apa? Berkembang. Jangan menjadi kiai mabniun ala sukun. Jadi kiai sudah 50 tahun, ilmunya cuma Fathul Qorib. Dengan Fathul Qorib tidak pernah bertambah.
Mestinya tidak begitu. Yang ngajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in, baca kecurinya, baca Ianatul Toliban, baca Al-Fiqhu Al-Madhahibil Arba. Lalu baca lagi karangan Dr. Wahbaswan itu ada di tempat saya. 8 jilid Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Subhanallah. Itu maka ini saya perlu untuk seluruhnya mulaun. Ini yang sulit. Cinta membaca itu yang sulit. Kalau seandainya saya tidak cinta membaca, insya Allah ilmu saya itu mabniun. Mabniun alas sukun atau alal fatih. Kalau masih alal fatih masih lumayan. Kalau mabniun alas sukun mati utuh. Lah itu. Kalau banyak membaca, itu kuncinya. Mahiran fi ikhtiyaril mawad al-mawthuq, pandai mencari bahan pelajaran al-mawthuq yang meyakinkan bisikatiha. Jangan menjalankan, jangan mengajarkan orang yang ragu-ragu. Gurunya ragu-ragu, mengajar barang ragu-ragu. Kira-kira muridnya gimana? Lebih ragu-ragu lagi. Jadi gurunya harus yakin kalau ini ilmu yang benar. Kalau ragu-ragu, ini mufradat, yakin maknanya ini. Maka tahqiq, walaupun punya mufradat, kalau mau tahqiq lagi, kemudian tahqiq lagi ke Al-Munawwir. Itu guru yang baik, jadi yakin. Ya, pernah saya ini suatu ketika di Gontor, saya diminta untuk berpidato nuzulul Quran. Ya. Saya pidato, menurut saya pidato saya itu sudah hebat. Saya cuma menceritakan ikhtilaful ulama tentang nuzulul Qurannya, tanggalnya itu, apa Lailatul Qadar, apa 17 Ramadan. Cuma menyampaikan saja saya perbedaan itu. Tiba-tiba Allah maghfir lahu, guru saya Kiai Imam Sarkasi langsung tegur saya, kau masih ragu-ragu, barang ikhtilaf itu jangan diberikan kepada umum. Untuk umum, kepada orang umum berikan yang yakin. Tanggal 17 Ramadan selesai. Benar juga kata saya. Ya, jadi kalau ikhtilaf itu boleh disampaikan kalau orang tertentu, misalnya antara majelis guru atau di kelas. Tapi kalau untuk umum, yang sifatnya umum, orang awam, jangan mengeluarkan ikhtilaf. Kalau gurunya masih ragu-ragu, mengapa? Muridnya disuruh yakin. Maka di sini mahfirun fi ikhtiyaril mawad al-mawthuq bi sihhatihi al-mulaimah, yang sesuai li zaman, untuk zaman, wal munasib, dan sesuai lima dari kita untuk berfikirnya murid. Nah, ya satu contoh misalnya orang baru belajar bahasa Arab, belum ngerti bahasa Arab, lalu diajar sorof, itu guru ngawur itu. Ya maaf, bekas-bekas salafiyah ini mungkin tersinggung. Tapi kalau sudah tersinggung, saya juga tersinggung. Saya sama-sama salafiyah itu. Bagaimana orang belum bisa berbahasa Arab, belum bisa apa-apa, langsung diajar babul iqlal wal ibdal. Untung nggak mabuk. Bagaimana bisa? 5 dari kita langitnya itu tidak sampai itu. Kemampuan berpikirnya anak belum mampu itu. Diadakan mi'adun asluhu mi'adun ulibati wawiyya anbi'u ibadal kasrati yifikali anilu bifasoro mi'adun. Belum apa-apa sudah diajar begitu. Mabuk dia. Ini banyak santri mabuk itu. Ajarkan dulu bahasa Arab. Qala yaqulu, sudah biasa berkata qala yaqulu, sudah dia ngerti artinya qala yaqulu, qaulan
baru masukkan ilmunya. Qala asluhu qawala ulibatil wawi alifan liwukuhiha ba'dal fathati fasoro qala lifiqali anin nutki. Semua jawabannya lifiqali nutki. Sebenarnya iqlal wal ibdal tidak laku untuk Indonesia. Kita berkata qawala yaqulu nggak apa-apa kok, khafif. Maka harus dirubah. Ustaz, di sebelah kiri itu sama kali kan saya baik. Sama-sama alumni sebelah kiri. Kalau sudah qala yaqulu qawlan dia paham, lalu ajar mengapa qala yaqulu qawlan. Lalu diajar i'rab wal ibdalnya baru mantap. Maka di sini lengkap. Maka saya baca ulang ini supaya betul-betul kita mengetahui gitu. Mahiran fi ikhtiyaril mawad al-mawdu' bi siyaqiyya al-mulaqib bi zaman wal munasibah lima dari madrok itu artinya apa ya? Kemampuan berpikirnya itu namanya madrok. Dengan kemampuan berpikirnya iqlal wal ibdal itu. Maka ya saya ulang tadi pernah terjadi. Guru saya Ustaz Ali Al-Hidani dari Mesir belajar bahasa Indonesia. Lalu datang sama saya. Ya waladi, wajatu as'ubatu fil lughati Indonesia. Mada tadi ya Ustaz? Awalan fi mas'al dhamir. Kullu dhamir nya. Ila aina yarji'nya. Itu benar. Dia sudah itu. Muhammad bukunya, Fatimah bukunya, Muhammad dan bukunya. Lalu ini kemana? Kalau bahasa Arab ada wa malu Arabia, wadih, Arabi dhamir. Muhammad kitabuhu, Fatimah kitabuha, Muhammad wa Ali kitabuhuma, Ali Muhammad wa Maksum kitabuhu. Jelas artinya dhamir kata dia. Lalu dia bertanya lagi, wajatu as'uban kadzalika ya saya sudah. Dari masalah. Di masalah kalimat. Tahu menahu. Tali menali. Terjemah menterjemah. Di mana? Lalu ada menterjemah. Saya bilang, ya Ustaz, indana al-iqlal wal ibdal. Walakin la naqtu. Bagaimana kata dia? Wa fil haqiqah wajadna fi Indonesia al-iqlal wal ibdal. Menali asluhu mentali. Ulibatin ta'i nuna. Fasara menali lifiqali anin nutfi. Sama kan alasannya. Tali menali ringan, tali mentali berat bagi Indonesia. Kuli bagi tainona, litikol aninut. Ya itu cuma adu alasan aja ya. Karena itu karena bahasa itu sudah tersimai. Tidak ada kaidah apa? Pokoknya tidak ada kaidah yang pasti itu. Semuanya bahasa itu simai, khususnya sorof. Sorof itu simai semuanya. Daraba yadribu, nasara yansuru. Mengapa nasara yansuru? Mengapa? Kesadaran kita berkata daraba yadribu bagaimana? Alima ya'lamu. Kalau kita berkata alama ya'lamu atau alama ya'lumu bagaimana? Sebenarnya enggak apa-apa itu. Cuma orang Arab tidak seperti itu. Orang Arab kalau alima ya'lamu, hasibah yahsabu, daraba yadribu, nasara yansuru. Ya begitu orang Arab itu bicara simai. Ya kamu belajar bahasa Arab. Bahwa belajar bahasa Arab itu orang Arab, kalau itu orang Prancis. Itu orang Arab. Nah itulah sebabnya terjadi. Ini saya kasih pemahaman betul tiap-tiap titik ini. Qadiran tartiban mawad tartiban mantiqiyan
mampu guru itu menyusun bahan pelajaran itu mantikian rasional, bisa diterima oleh akal itu kan. Tartiban mantikian, tertib yang mantiki itu diterima oleh akal. Wa kitabat wa fitakarin iqdad, dan menulis dalam buku iqdad. Ya kayak yang dibikin oleh anak-anakku nanti, bikin iqdad yang bagus. Mujidan fi amalihi, muhibban li ma'natihi, nasiban fi adai wajibati. Ini seorang guru mujidan, mempunyai sifat sungguh-sungguh di dalam pekerjaannya itu. Muhibban, dia mencintai pekerjaan itu. Hanya guru yang mencintai pekerjaannya, guru yang akan berhasil. Guru yang merasa terpaksa itu tidak akan berhasil. Semua yang berhasil karena mencintai. Seorang petani akan berhasil, dia berhasil karena mencintai pertanian ini, mencintai. Seorang peternak akan berhasil dalam peternakan itu karena dia mencintai kepada peternakan itu, mencintai pada ayamnya. Ya, termasuk sebagai contoh orang dulu yang kiaimu itu yang di dunia itu cinta sama kucing. Tahu gak? Dia dengan kucing itu, masya Allah, dipelihara betul, dirawat betul. Mulai kecil itu dirawat, dimandiin. Insya Allah, saya bilang, saya bapaknya nggak mau mandiin kucing. Ya karena hobi. Jadi ingat oleh anak-anak, pekerjaan yang akan berhasil kalau menjadi hobinya. Kalau bukan hobinya itu karena pekerjaan terpaksa. Guru yang berhasil, ya karena hobi. Saya hobi, mengajar saya hobi. Ya lihat ada kelas 6 kalau saya mengajar pagi, pasti saya insya Allah lah semangat. Ya. Suara saya mesti lantang. Tidak, anak-anakku sekalian, anak-anakku sekalian, ingat kau. Itu menunjukkan mujidan. Itu guru harus bersifat seperti itu. Mujidan fi amalihi, muhibban li minati, nasiton, semangat fi adati wajibihi, semangat dalam menunaikan kewajibannya itu. Nasib itu harus basal wajh. Basal wajh itu muka yang berseri-seri, dengan guru menakutkan. Gurunya masuk, muridnya menakutkan gurunya. Begitu masuk, alisnya bersambung. Alisnya ini habis-habisan saya menjelaskan tentang tarbiyah ini supaya kau menguasai betul. Ya, basal wajh, berseri-seri mukanya. Husnul basah, baik perangainya. Latiful hindah, lembut perawakannya. Jangan menjadi ustaz yang menakutkan. Mukanya berseri-seri dengan murid. Saya keluar pintu biasanya kan tersenyum dulu saya. Saya buka pintu, tersenyum dulu. Kita buka dengan baik, suara dengan lantang, karena saya baca ini. Saya baca ini, dan bukan hanya baca, mengajarkan. Sehingga saya mempunyai sifat-sifat ini. Nah coba, kira-kira saya ini baik dulu terpenuhi sifat-sifat ini semuanya itu. Maka kritikannya nol. Tidak ada yang dikritik, apa dikritik Pak Sutran. Bahasa luar dikit. Masuk ke kelas pagi-pagi, saya tersenyum keluar dari pintu. Ya kan? Ya.
gaya saya, gaya yang asli, alami, bukan dibuat-buat, bukan mutasonni. Mutasonni itu gaya yang dibuat, tapi asli gaya saya itu bukan dibuat-buat. Qadiran ala syaqi hawafidil hawafidil syai' bin masail ulumi wal funun. Qadiran mampu untuk mengunci hawafid itu apa ya? Sama dengan madari. Ingatan, dzakirah, untuk mengunci ingatan sesuatu daripada masalah ilmu dan menjadi ilmu akan keluar daripada anak-anak. Contohnya saya kerjakan. Berapa kali kau mendengarkan kata-kata liberalisme? Berapa kali mendapatkan kata-kata sekularisme itu? Berapa kali kau mendengar kata-kata pluralisme itu? Yang membuat manusia murtad dengan pluralisme itu, karena membuat semuanya tidak ada kebenaran yang mutlak, semua dibikin relatif. Berapa kali kau mendengar kata-kata Syiah? Berapa kali kau mendengar kata-kata bid'ah? Mengapa saya berbagi? Saya kunci. Begitu masuk ilmu itu saya kunci, yang tidak bakalan keluar dari otaknya. Terkunci kan? Masih ingat kan? Liberalisme? Sekularisme? Tanpa kitab, tanpa buku, saya mampu memindahkan. Saya pindahkan itu. Perasaan? Perasaan rasa. Apa yang di otak saya pindahkan semua. Tidak ada sisanya. Kemudian saya kunci supaya nggak keluar ilmu ini. Ketemu di sini kan? Karena saya membaca tarbiyah, bukan hanya membaca, mengajarkan. Saya amalkan. Ini saya kasih contoh semua. Qadiran as-saqi awal bikin nasib, mampu untuk mengunci ingatan sesuatu di masa yang berpatuan masalah ilmu dan funun itu apa ya? Funun itu ya, seni atau banyak funun atau macam pelajaran. Ini pelajaran fikih itu funun, ini pelajaran hadis funun, itu semuanya ada. Lahu istiqdan, mempunyai persiapan limihnatihi untuk pekerjaannya, wa kafaatun, dan mempunyai kemampuan fi tasjid, untuk mendorong tasjid itu apa ya? Untuk mendorong keberanian anak. Tasjid ma'akitiromin awatifin, dengan tetap menghormati perasaan mereka. Jadi perasaan itu, maka walaupun anak putri kalau ngantuk saya adu kepala ya, tapi tetap saya menjaga perasaanmu itu, sehingga kamu tidak membenci saya waktu itu, malah senang, lucu. Saya menempeleng dengan gaya saya menempeleng, tidak menimbulkan kamu sakit hati dengan saya. Itu gayanya ada. Misalnya setelah itu saya kata, alhamdulillah masih ditempeleng kiainya daripada ditempeleng polisi. Alhamdulillah masih ditempeleng. Insya Allah dulu saya nempeleng karena cinta. Kemudian saya kasih lagi kata-kata. Ada yang diminum ya. Saya kebetulan ada. Udah ini kan? Ini sekarang buktikan, saya mampu nggak menjalankan yang ke-16 ini. Ya.
Kalau saya nggak mampu, katakan tidak mampu oleh kamu. Kritik. Kalau mampu, katakan mampu. Nomor 16. Qadirun ala taswiqit alami wa ibqa'il iswa wal intibah fihi. Guru harus punya kemampuan untuk membuat murid cinta. Taswik itu mencintai kepada pelajaran itu, wa ibqa'il iswa, dan bisa mengabadikan pendengarannya untuk selalu memperhatikan ustaz itu. Wal intibah fihi, dan perhatian di antara murid itu tetap perhatiannya kepada pelajaran pokok. Pendengarannya terus dipasari. Kemudian mampu memberikan dia rindu kepada pelajaran itu, senang kepada pelajaran itu. Senang atau tidaknya pada pelajaran tergantung gurunya yang mensajikan. Mungkin kamu tidak senang dengan ini, tapi setelah saya menyajikan seperti ini, kamu jadi senang. Hah? Ya mungkin. Nah, ada kemampuan saya untuk taswik al-alami, membuat murid cinta kepada pelajaran, wa ibqa'il isqa, dan tetap mereka mendengarkan. Alhamdulillah dalam hal ini saya punya kemampuan. Saya pidato kadang-kadang minimal 2 jam. Minimal. Bisa lebih. Tapi setiap saya pidato dimanapun saja, mereka tetap khusyuk, tetap diam mendengarkan. Berarti saya punya kemampuan ala taswik wa ibqa'il iswa wa intibah, dan mereka tetap memperhatikan. Walaupun kaum ibu, biasanya kaum ibu itu ngaji paling tahan 1 jam, paling tahan. Tapi saya pidato depan ibu-ibu 2 jam dia tidak bergeser, dan tetap dia dengan perhatiannya kepada pidato saya ketika maulid Isra Mi'raj dan lain-lain. Itu berarti saya punya kemampuan yang semacam itu. Qadirun ala istilahil fasl wa ijadil ittisal ar-ruhi bainahu wa bainat talami. Mampu untuk menguasai kelas dan untuk mewujudkan hubungan ruhi, hubungan ruh bainahu, di antara guru wa bainat talami. Ada hubungan ruhiyurnya. Maka kalau ada kiai di pondok pesantren tidak ngajar sama sekali, itu saya anggap bukan kiai, manajer. Dan kok kiai? Mengapa saya memaksa? Sampai ke Parung saya ngajar. Mengapa? Karena mereka menitipkan anaknya ke Nurul Rahman itu minimal di samping dari ibunya ustaz-ustaz yang ada itu, dia menyerap ilmu saya. Itu tujuan ayahmu dan bapak ibumu, supaya menyerap ilmunya Pak Kiai. Berkhianatlah kalau saya tidak mengajar kepada wali murid. Jadi saya paksakan mengajar itu untuk ada hubungan ruhiyunnya. Kalau saya tidak mengajar dengan anak kelas 6